Pernahkah kita berhenti sejenak, menatap langit, dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya harta ini? Kita bekerja siang dan malam, mengejar rezeki, membangun rumah, mengumpulkan tabungan, dan membeli apa yang kita inginkan. Tapi, adakah kita sudah benar-benar tahu bagaimana Allah memerintahkan kita mengelola harta? Karena dalam Al-Quran, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mencari rezeki, tetapi juga memberi petunjuk tentang bagaimana harta itu seharusnya dikelola. Inilah rahasia besar kehidupan yang sering kita lupakan. Rahasia tentang bagaimana harta bisa menjadi jalan keberkahan atau justru menjadi jalan kebinasaan. Dalam surah Al-Hadid ayat 7, Allah telah berfirman, yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan impakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Tahukah kamu, ayat ini mengajarkan kita bahwa harta bukan milik kita. Kita hanyalah penjaga sementara. Semua yang kita miliki, kelak akan kita tinggalkan. Maka, cara kita mengelola harta harus sesuai dengan aturan sang pemilik sejati. Banyak dari kita terjebak pada dua ujung ekstrim. Ada yang berfoya-foya tanpa batas, ada pula yang terlalu pelit bahkan kepada diri sendiri. Dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah mengajarkan keseimbangan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi, bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Pernahkah kita merasa rezeki terasa seret, masalah datang bertubi-tubi, dan hati terasa sempit? Bisa jadi karena harta kita belum disucikan. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Rasulullah SAW, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Saat itu menunaikan zakat, infak, dan sedekah, Allah bukan hanya membersihkan harta kita, tapi juga membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Seringkali kita berpikir bahwa banyaknya harta adalah tanda cinta Allah. Padahal tidaklah begitu. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah telah memperingatkan, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya, harta bisa menjadi ujian terbesar. Apakah kita akan lalai atau sombong, atau justru menjadikannya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sahabatku, harta yang kita kumpulkan bukan untuk kita bawa ke liang lahat. Semua akan kita tinggalkan. Tapi, jejak amal dari harta itu akan menemani kita di akhirat. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Riwayat Tirmidzi. Jadi, mulai hari ini, mari kita kelola harta dengan bijak. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Gunakanlah dengan penuh keseimbangan. Bersihkanlah dengan zakat, infak, dan sedekah. Dan jangan lupa, harta hanyalah titipan
bukan tujuan hidup. Jika kita kelola harta sesuai tuntunan Al-Quran, bukan hanya dunia yang tenang, tapi akhirat pun akan selamat sentosa. Ingatlah, harta yang diberkahi bukanlah harta yang banyak, tapi harta yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.